Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Hadi Albulaki. Pada kali ini saya akan ngobrol-ngobrol bareng Sadad mengenai masa lalu. Karena kita tidak akan terlepas dari masa lalu, hari ini tidak akan terlepas dari masa lalu. Maka kita harus merefleksikan hidup untuk mengukur seberapa jauh kita sudah berhasil melampaui batas. Dan Damang Red. Alhamdulillah, muastawina depan. Long time no see, guys. Long time no see, apa gimana? Nah, Sadad ini salah satu adik kelas mungkin ya. Adik kelas di MAI PP Cipulus. Tatkala itu kita aktif di organisasi. Aktif di organisasi dari mulai OSIS, terus juga pramuka, ya, terus juga di organisasi yang lainnya. Iwal ti MPK jeung Paskibra kan. Yang belum. Ya belum mah, itu mah saya ikut. Nah, apa sih yang Sadad ingat gitu tentang orang dan saya di masa lampau? Yang saya ingat tentang kebetulan sekarang bulan April jengkol terbalik. Jengkol terbalik. betul. Jadi kita itu terakhir di bulan yang sama ya. Di bulan yang sama dan pada waktu itu mungkin perayaan Sadad ya. Perayaan Sadad. Tengah-tengah sih, enggak di tanggal juga. Di tengah-tengah. Jadi perayaan kita berdua lah ya di tengah-tengah itu. Di perayaan itu kita mencoba ngaliwat bareng-bareng. Mungkin anak-anak organisasi kebanyakan kayak pramuka, OSIS. Nah, terus di tengah-tengah kegiatan ngaliwat itu ternyata saya membalikan sebuah jengkol yang ditunggu oleh teman-teman. dan momen itu sangat tidak bisa terlupakan. Selain itu ada banyak hal yang mungkin kita berdua pernah lakukan ya. Terutama kebelangsakan orang. Kebelangsakan saat muter-muter dan sebagainya. Yang pergi-pergian kalau nggak ban kempes penbel pegat. Dulu itu pas motor Mio hijau yang mana pegat berapa kalinya? lebih banyak. Jadi setiap pegat itu saya selalu punya montir pribadi. Setiap ada bengkel, kebetulan bengkelnya nggak ada montir. Jadi sama Sadad gitu. Nah, sekarang saya akan ngobrol-ngobrol mengenai masa lampau, di mana saya pernah pesantren walaupun tidak mungkin dalam mengaji tidak begitu serius karena pas di pesantren itu gejolak yang mungkin di keluarga menjadi pacuan untuk bagaimana supaya bisa survive dulu aja gitu, bertahan hidup dengan mimpi-mimpi saya terkhusus. Terus perjalanan di pesantren amat sangat menjadi pelajaran hidup bagi saya. Terus karena mungkin bertemu dengan Sadad, dan Sadad adalah rezeki terbaik yang pernah saya temui di pesantren. Karena kan rezeki tidak mau perihal uang gitu. Tidak melulu perihal uang. Bisa kawan yang baik, bisa kawan yang setia dan lain sebagainya, itu adalah sebuah rezeki. Nah, yang Sadad dapatkan mungkin ketika kita berorganisasi dulu apa nih? Yang saya dapatkan sebenarnya ada satu sebutnya itu prinsip prinsip yang selalu sebenarnya saya ingat tapi susah untuk diterapkan. Orang bijak itu termotivasi untuk maju, bukan untuk menjatuhkan orang lain. Nah, itu yang paling sering saya ingat, namun ketika saya menjalani ternyata sangatlah sulit untuk dilakukan. Seminimal mungkin sih kita nggak sampai berbicara hal aneh tentang orang lain, seminimal mungkin, tetapi pasti aja kita ngomongin orang lain. Pas tuh. Iya.
Tapi intinya mau kita seperti apapun, mau orang lain seperti apapun dalam organisasi khususnya mungkin ya, ataupun dalam kehidupan, ya tetap biarkan orang lain berkembang, biarkan orang lain maju. Kita tidak perlu menghalangi gitu. Betul. Yang ada kita harus mensupport. Nah, dan kebanyakan kan orang ketika kita memotivasi orang lain, ayo maju, ayo bangkit. Tapi ketika orang lain yang kita motivasikan itu melebihi batas kemajuan kita Yeah. suka dengki gitu. Iya. Nah, itu yang harus kita hapus sebetulnya dari kalimat itu. Orang bijak termotivasi untuk maju, bukan untuk menjatuhkan Yeah. orang lain. Jadi tidak merasa iri. Betul Intinya, sekali. dengan apa yang orang lain dapatkan. Nah, karena hidup itu bukan perihal perlombaan, kawan-kawan. Iya. Di puncak apapun teman-teman hari ini, dia berada di titik apapun, keberhasilan teman-teman hari ini, teman-teman adalah sukses versi diri teman-teman. Yuk, sukses versi diri sendiri. Sukses versi diri sendiri karena betul kan, Betul. bisa kita apa ya, tolak ukur lah. Teman saya dulu di sekolah pintar, rajin dan sebagainya, tapi yang lebih berkembang, yang lebih produktif, hari ini siapa dan sebagainya. Karena semua orang punya proses di arena hidupnya masing-masing. Termasuk saya mungkin ya. Nah, saya yang sering ke depan bawa piala. Enggak, karena mungkin gini loh, kita itu mungkin di Indonesia dituntut untuk mempelajari banyak pelajaran ya. Tapi sebetulnya dalam hidup kita memiliki satu paket yang akan kita miliki, Iya. yang akan kita fokuskan, yang akan kita kembangkan. Dan paket itu apa ya? Itu ada di diri kamu gitu. Iya. Ada di diri masing-masing orang. In our, Apa dan? what is in our What is self? in our self? Bisa. What is in our self? Yang berenangnya ya Sunda, Inggris, Indonesia campur kamu. Ya perihal apa yang ada dalam diri kita, mau berenang perihal mengetahui siapa diri kita itu, kita mau kemana. Betul, betul. Kita mau seperti apa dan kembali mau kemana lagi. Dan tidak luput dari yang namanya kemampuan yang kita miliki sebenarnya. Pengoptimalan kemampuan yang kita miliki itu suatu hal yang memang harus kita syukuri dan harus kita hargai ketika kita memiliki kemampuan, skill. Hargailah diri kita sendiri. Betul. Untuk bisa mengoptimalkan skill yang kita miliki. Betul. Terutama kayak sahabat saya ini Kang Hadi ini dari dulu semenjak dari semenjak Alia itu beliau paling hobi makan jengkol sampai sekarang makan jengkol terus. Support jengkol. Masak itu udah salah satu skill yang menjadi keahlian dari Kang Hadi ini, tapi Karena gabut tuh. ya, karena gabut, tapi sampai sekarang saya tahu Kang Hadi pernah jadi tukang nasgor. Boleh diceritain dari dulu. Saya paling keselnya itu kalau beli nasgor itu saya sendiri yang goreng. Jadi itu kedekatan teman sebetulnya, bukan nggak menghargai. Iya, bukan. Nah, teman-teman dulu pas saya mondok mungkin ya, saya pertama masuk pesantren itu di Cipulus, kelas 1 sampai kelas 2 semester 1 mungkin di Nugra 1. Terus semester 2 kelas 2 pindah ke Al-Fateh selama Al-Fateh. Nah, di situ saya mulai seperti menemukan proses hidup yang sebetulnya gitu. Akang itu guru saya di Al-Fateh, memberikan banyak hal, termasuk ngaji hidup, ngaji kehidupan, ngaji diri. Bagaimana cara saya menemukan diri saya, bagaimana saya berinteraksi dengan hal-hal yang terjadi pada kehidupan saya gitu kan. Yeah. Sehingga ya pas kelas 2 itu orang tua saya bangkrut di usahanya, terus saya tidak terlalu begitu didepankan, saya survive. Nah, dari disitulah saya bisa menemukan semacam titik terang. Jadi saya mau jualan nasgor dulu. Jadi jualan nasgor pernah, jualan batu akik pernah. Batu akik. Dan hobinya dia itu bikinin organisasi. Betul sekali, Komunitas organisasi. Dulu ada Sapela yang Ribbon. Yang itu teman-teman dari Indonesia juga. Terus ada Aliansi Adventure. Aliansi Adventure saya pernah pakai bajunya sampai ke pare ke diri.
Dan itu orang-orangnya hampir banyak ya di Indonesia. Hampir se-Indonesia. Karena dulu itu kayak WhatsApp baru ya. Baru WhatsApp Iya, bikin grup asik banget gitu. Jadi gampang banget bikin komunitas teman-teman. Gampang. Tapi nyelawat yang susah. Tapi ngerawat yang susah seperti yang sekarang saya bangun itu, yang susah itu ngerawatnya gitu. Melahirkan pemimpin dan generasi-generasi berikutnya gitu. Nah, jualan nasgor, terus batu akik, terus menyemai tanaman, terus ngalah tutut, nasi lauk teh ikan, lain mijahkeun lauk, menikahkan ikan sampai jam 2 malam. Dan itu kayak pelajaran hidup yang benar-benar saya dapat di Alpa Teh. Menemukan sosok orang tua seperti Pak Idris yang selalu mengawal dan mengajak saya main 7 hari keliling-keliling temannya gitu. Terus juga orang-orang tua saya lainnya yang ada di lingkungan pesantren khususnya selama Alpa Teh. Dan banyak lagi lah pelajaran-pelajaran yang tidak bisa saya katakanlah mulang harima dan bisa susah. Karena masih dalam proses tadi ya. Katakan ke Abi we malang tari mana. Ada sadar, mumpung ada sadar can kawin. Ya. Nah, di organisasi kita memiliki kesamaan. Ya, hampir kesamaan. Hampir kesamaan. Kalau di Aliyah ya. Iya. Bulan lahir kesamaan. Iya, di organisasi kesamaan karena dulu di OSIS juga Sadat aktif di OSIS, terus di Pradana mungkin ya saya hampir 2 tahun dulu karena kepakuman dari angkatan sebelumnya. Dan di Pradana itu Sadat juga berhasil menduduki Pradana. Pradana itu ketua pramuka. Jadi ambalan alhamdulillah. Berat banget. Banyak banget rintangannya, sampai dulu pernah saya kasus seperti mau camping tidak diizinkan padahal baru rencana. Tapi udah hawa-hawa kemana-mana ramai. Tapi alhamdulillah sekarang pramuka bisa camping ya? Bisa sekarang. Bisa camping. Dan yang mengawali bulan haji Masjid BT iya itu angkatan saya kurban. Jadi setiap bulan haji dulu saya hampir pernah 2 kali tuh 2 tahun itu Masjid Mbak lah selana, terus bagi-bagi ke masyarakat yang membutuhkan. Ya, dan itu alhamdulillah sih di angkatan saya juga masih berjalan. Alhamdulillah. Dan sampai sekarang ya? Sampai sekarang saya mungkin masih berjalan, tapi saya kurang tahu juga karena belum lama. Belum ngomong. Baru pulang Cipulus. Ya selain itu juga kan yang saya ingat ya, yang kita ikutin itu selain pramuka, jurnalistik. Ya itu. Nah, jurnalistik ini mungkin dulu saya tidak begitu fokus di dalam organisasinya, tapi fokus di dalam prakteknya. Karena memang YJC ya. YPPH Journalistic Community ini sebagai wadah yang pertama kali saya temukan dan akhirnya berkembang lah. Saya berkembang di dunia jurnalistik itu sampai hari ini, bahkan sampai sebesar ini. Bahkan sampai punya teman-teman yang satu frekuensi dan satu hobi, satu pekerjaan juga. Nah, di YJC ini saya punya pengalaman yang sangat menarik karena saya adalah angkatan yang kedua. Karena angkatan pertama itu angkatan 2014, angkatannya Rian Haki. Nah, sekarang setelah lulus sekolah saya bingung gitu ngembangin hobi saya kemana, sehingga ya saya dipertemukan dengan orang-orang yang satu frekuensi sehingga membentuklah awalnya KJP, Komunitas Jurnalis Purwakarta, lalu Komunitas Penada Lensa yang lebih cakupannya umum. Dan itu yang perlu jadi pelajaran ya. Ternyata Kang Hadi ini ngedirin komunitas itu enggak cuma sekali, komunitas Penada Lensa jadi gede enggak. Tapi berawal dari Sapela, berawal dari Aliansi Adventure, terus baru ke Kopel ya, dari itu. KJP Kopel. Dan dari komunitas-komunitas sebelumnya
saya menemukan banyak pelajaran. Nah itu belajar dari kesalahan. Iya, karena ya itu evaluasi itu penting. Dulu saya nggak segede gini badan. Nggak, kayak saya. Nah, nggak sadar karena dulu hobi banget naik gunung ada. Orang lain bulan haji, Idul Adha. Idul Adha pulang, saya mah ke Gunung Parang. Baru lagi sadar, itu sebelum 2017 kebakaran ya. Iya, pas pulang malamnya kebakaran. Iya. Karena musim kemarau. Musim kemarau. Dan seru lah banyak cerita-cerita lain yang mungkin kita rindukan di masa lampau, Yep. dinostalgiakan. Nah, setelah lulus sekolah nih, kita punya jalan masing-masing ya. Yep. Kita punya jalan masing-masing, tapi komunikasi sampai hari ini kita tidak vakum, tidak vakum karena ya komunikasi sangat begitu penting untuk kita. Nah, dan di Cipulus apa yang membuat ente spesial? Cipulus yang membuat saya spesial. Apakah ada niatan saya mau pengen keluar dari zona pesantren, saya mau pengen jauh dari circle itu gitu, atau apakah punya rencana kayak gitu, punya isyarat ataupun perasaan kayak gitu? Kalau dulu sebenarnya kalau ngomongin pengen keluar dari zona itu dari semenjak kelas 1 MTS pun saya sudah memiliki keinginan seperti itu. Pasti ada alasannya dong. Ada alasannya karena memang ya saya yang tahu sendiri alasannya. Tapi seiring berjalannya waktu karena kita kan melihat banyak hal ya. Potensi yang ada di diri kita, potensi yang ada di lingkungan itu harus bisa dioptimalkan dengan baik. Seperti yang tadi disebutkan Geningan. Nah, dioptimalkan dengan seperti apa? Ya mungkin kalau misalkan ada yang mau mengikuti jejaknya ya nanti juga ketahuan gitu. Bang. Yang bikin merasa spesial sih sebenarnya nggak terlalu ada rasa gitu. Wah saya spesial, wah saya karena ini karena itu enggak. Ya karena kan kalau kita main misal spesialnya itu, wah ini mah dari Cipulus nih, dari Cipulus gitu. Nah sayangnya saya nggak ngerasa spesial karena kenapa? Justru saya merasa sangat keberatan enggak, cuman ngerasa punya beban tersendiri lah tanggung jawab loh gitu maksudnya. Ya. Jadi kita tuh harus berbuat. Jangan sampai kita itu jadi cerminan lingkungan yang kita miliki atas perbuatan yang kita lakukan. Makanya ya sebaik-baik mungkin. Banyak saya berpikir panjang tentang banyak hal, baik itu tentang karir hidup, mau larinya kemana, mau ngerjain apa, mau membuat konten apa, itu selalu terpikirkan tentang bagaimana nih dengan latar belakang saya. Selalu terpikiran seperti itu, tetapi lagi dan lagi ya banyaklah pencerahan, terutama waktu kita proyek film santri saya. Proyek film seri santri ya. Seri santri. Ya bisa dilihat lah di channel sebelah. Pojok santri. Nah di situ saya banyak pelajaran, entah itu dari guru ngaji yang kita temuin, entah itu dari guru ngaji saya pribadi ketika memang waktu saya keliling pesantren itu saya juga kan soal ke guru ngaji saya di Cimahi. Itu banyak pelajaran sehingga akhirnya itu memutarbalikan. Kalau misalkan Kang Adi itu keadaan berpikir tentang apa namanya tuh, wah harus struggle nih, harus survive itu waktu SMA. Karena kita memiliki waktu masing-masing, justru saya baru mau sekarang lulus kuliah baru kepikiran ke hal-hal yang memang kita itu perlu berjuang, kita itu perlu survive. Betul. Salah satunya kenapa saya gini-ginian gitu. Betul. Oh berarti salah satu alasan yang membuat Sadat fokus ataupun konsen di dunia kreativitas mungkin ya, seni visual dan audio itu gitu. Iya, karena bagaimanapun kan kalau misalkan mau kerja kan kita harus nyerahin portofolio. Betul. Gimana kita mau bisa ngasih kepercayaan terhadap orang lain kalau kita nggak punya portofolio itu? Skill juga ya, potensi dan pengalaman. Makanya ya jalanin aja sekarang karena sekarang udah ketemu pintunya, udah ketemu waktunya. Toh ini jalannya, toh ini waktunya. Kenapa kita harus bingung? Karena dulu jujur jadi ini bingung yang mana? Jadi apa gitu? Iya, saking bingungnya kenapa? Jadi ini banyak, jadi itu banyak, jadi ini udah ada gitu. Gak enak gitu maksudnya, ada yang gak enak juga. Bingung kan? Akhirnya ya udahlah jadi diri sendiri gitu. Ya harusnya gitu sih, karena kan kita tidak bisa berpangku kepada orang lain. Ya.
kepada orang tua kita tidak akan bisa selamanya berpangku kepada beliau, Nah kepada itu mereka. itu yang Kang Adi tahu tentang saya. Dan kita harus punya pola sendiri yang mungkin bisa diceritakan kepada anak cucu kita nanti. Yuk. Wis, seru. Mengenai masa lalu kembali nih, dan hal yang pertama kali sadar, artinya menyadari hidup itu umur berapa? Kembali masa lalu, menyadari hidup. Iya, pas kecil pasti kita pernah merasakan, wah anjir orang teh kudu kumaha ya. Ya, pernah sih merasakan seperti itu, berpikir seperti itu pernah waktu di usia remaja ketika saya ingin maju ke depan gitu. Tapi kan balik lagi ya dengan keadaan. Saya pengen jadi ini, belum tentu itu jadi. Betul. Belum tentu diizinkan, belum tentu ada jalannya. Betul. Saya pengen jadi A, pengen jadi B, pengen jadi C, itu ya alhamdulillah gitu belum dikasih jalan waktu itu. Sehingga pada akhirnya ya saya harus bertahan di tempat ataupun di jalan yang memang belum sebenarnya saya tuh bukan keinginan saya gitu, tapi ya udahlah jalannya aja. Sampai akhirnya menemukan situasi kondisi di organisasi itu jadi patokan kita kalau kita itu ada jalan di situ. Maksudnya ada jalan di situ, jalan perjuangan kita itu di organisasi, bukan hanya di kelas. Karena seperti yang kita tahu lah di kelas mah, kalau kita nggak serius ya agak betul. Karena pelajaran serius itu kita dapat di luar. Justru di luar. Karena saya pernah berpikir tentang fisika. Kenapa bingung saya belajar fisika? Karena saya nggak tahu konteks yang dipelajarinya seperti apa. Betul. Setelah saya tahu tekanan itu bagaimana adanya di pesawat, saya tahu pesawat itu tekanan dari bawah. Sebelum belajar fisika saya sudah tahu. Tetapi pas begitu ada pelajaran fisika dan itu dianalogikan adalah sebagai sayap pesawat, saya ngerti. Oh berarti kita itu selain daripada harus mengetahui skill, kita juga harus tahu tipe dari kemampuan belajar kita itu. Apakah kita itu slow learners kah atau fast learners kah? Seperti itu. Mungkin itu bagian dari mengenal diri sendiri. Itu bagian dari mengenal diri sendiri, dan saya bisa mengenal diri sendiri. Maksudnya bisa mengenal sampai bahwa saya ini slow learners, bahwa ini saya fast learners. Itu bukan dari semenjak SMP ataupun SMA. MTS dan SMA itu saya masih berjalan layaknya air yang mengalir di kali. Saya masih seperti itu. Mengikuti alur. Iya, karena memang ketika kita mau membuat jalur, kita nggak ada jalan. Betul. Akhirnya ya udahlah kita mengalir, sehingga pada akhirnya bertemulah dengan cabang yang banyak dan kita bukan beradu-adu ya. Iya. Jadi terbagi menjadi banyak cabang, akhirnya dipertemukan kembali di satu cabang yang sama. Gak bakal ada sulit sih analogi soalnya. Iya, analogi. Jadi kita terbagi memiliki beberapa fokus. Iya. Kita bingung mau masuk ke arus yang mana. Iya, mau masuk ke arus yang mana. Dan pada akhirnya semua akan tertuju pada satu pintu air. Iya, satu pintu air. Dan pintu air itu adalah pintu air yang kita memang tuju sebenarnya. Betul. Dari dulu, hanya saja dulu belum ada jalannya. Nah, Itu. menarik. Karena hidup itu ya memang kalau kita sudah menemukan jalan atau arus, ya kita harus seperti ikan hidup. Iya. Melawan arus. Melawan arus. Kalau kita tidak bisa melawan arus, ya kita akan terbawa arus. Iya, terbawa arus. Walaupun kita harus mengikuti zaman, tapi kita jangan sampai terbawa zaman. Terbawa negatifnya. Kita harus menguasai arus itu. Yep. Oke, menarik Sadat. Seru banget ngobrol-ngobrol nostalgia kali ini. Mudah-mudahan mendapatkan nilai kepada penonton yang positif dan inspiratif, karena pelajaran hidup itu datang dari siapapun ya. Jangan lihat dari siapapun yang membicarakannya, tapi dengarlah apa yang dibicarakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah guys.